Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena hari ini saya baru pada malam hari ini mengirimkan video ya. Sebab satu hari tadi penuh saya tidak bisa meluangkan waktu karena kesibukan saya. Jadi terpaksa hari tadi, hari Rabu ya Rabu, itu saya tidak terfokus pada kegiatan lain. Sehingga tidak bisa meluangkan waktu untuk merekam video ini. Dan baru bisa saya rekam pada malam hari. Oke, baik, tidak apa-apa ya. Semoga materi bisa disampaikan dengan baik, walaupun ini agak capek-capek saya hari ini. Tapi insya Allah bisa dipahami, bisa dimaklumi, sehingga bisa kalian juga bisa tetap bersemangat ketika menyimak video ini. Oke, baik. Materi kita kali ini sesuai dengan RPS itu adalah materi berkaitan dengan, saya buka dulu ya RPS-nya ya, saya tampilkan. Oke, sebentar. Sedang loading, harap bersabar ya. Oke, sebentar, sabar. Nah, ini dia ya. Oke, saya tampilkan. Saya tampilkan RPS-nya. Nah, ini dia ya. Jadi berdasarkan RPS kita sudah masuk ke pertemuan ke berapa ini? Sudah masuk pertemuan ke, coba dicek. Saya cek dulu ya. Pertemuan ke berapa ini? Pertemuan ke berapa? Oh, ini dia. Pertemuan ke berapa? 5 kalau tidak salah ya. India. Pertemuan kelima ya, yaitu pertemuan yang secara khusus akan membahas tentang, ini dia, kedudukan dan fungsi mahar dalam perkawinan. Jadi nanti kita akan membahas tentang pengertian mahar, kemudian macam-macam mahar, dan persepsi masyarakat Indonesia tentang mahar dan sesederhana. Ini bagian yang akan secara khusus akan saya berikan dalam bentuk penugasan ya. Oke. Jadi itu ya RPS kita untuk pertemuan yang kelima, yaitu tentang mahar. Oke, baik. Saya tampilkan sekarang modul saya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia ya. Nah, itu tentang mahar. Saya yakin bagi yang sudah nikah pasti sudah pernah mengalami dan paham betul apa itu istilah mahar. Karena apa? Karena ini adalah istilah yang sangat familiar bagi para calon suami termasuk calon istri. Jadi yang sudah nikah pasti pernah mengalami itu. Yang belum ya sekarang belajar supaya nanti ketika sudah waktunya, sudah saatnya tiba, tidak gelagapan, terutama bagi calon suami dan juga calon istri. Calon suami harus memenuhi beberapa pedoman terkait dengan mahar.
Sedangkan bagi calon istri juga harus paham apa itu mahar dan bagaimana sikap istri ketika berhadapan dengan persoalan mahar. Apakah dia punya hak atas mahar atau bagaimana? Nah, itu harus juga dipahami dengan baik bagi calon istri. Oke, baik, kita langsung ke materi. Ada 3 yang kita akan pelajari di sini. Pertama pengertiannya, yang kedua syarat mahar, dan yang ketiga macam-macam mahar. Macam-macam dan kadar mahar. Oke. Baik, langsung ke pengertiannya ya. Saya ini sudah agak capek ya, sudah agak lelah. Karena seharian tadi ada kegiatan. Maka saya mungkin tidak banyak saya sampaikan, saya sedikit saja. Nanti selebihnya akan saya jadikan tugas. Oke, baik, langsung ke pengertiannya. Ini pengertian mahar. Bisa kalian baca, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati dari calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Jadi mahar itu adalah simbol dari cinta kasih seorang suami kepada istri. Jadi tanpa ada cinta maka mahar menjadi sia-sia, menjadi hampa, menjadi tidak ada maknanya. Jadi harus ada unsur rasa cinta kasih dari seorang suami kepada istri. Itu mahar, pemberian. Dan mahar itu harus berupa sesuatu yang diminta harusnya oleh si calon istri. Jadi si istri tidak boleh diam, tidak boleh pasif, tidak boleh tidak meminta, maka dia harus meminta. Apa kemauan istri itu yang akan dipenuhi sebagai mahar dari pihak calon suami. Nah, ini Imam Syafi'i memberikan definisi tentang mahar, yaitu suatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badan. Jadi pemberian wajib dari laki-laki kepada perempuan. Tujuannya untuk bisa memiliki semua badan istri. Jadi kalau suami belum bayar mahar itu bisa ditangguhkan untuk hubungan seksualnya karena dia belum dapat mahar dari suami. Maka di Indonesia jadi ditradisikan tradisi seserahan mahar. Penyerahan langsung setelah akad itu langsung dikasih. Jangan ditunda-tunda. Lebih baik langsung. Dan lebih baik ada maharnya. Jadi itu Imam Syafi'i yang memandang pengertian mahar. Nah, sekarang di kalangan para fuqaha itu juga istilah mahar juga banyak dipakai. Ada yang mengatakan sedekah atau sidak. Ada juga nihlah. Ada juga fariidhah. Jadi istilah-istilah ini sering dipakai untuk menunjukkan memaknai mahar. Di ayat disebutkan wa'atun nisa shadaqatihinna nihlah. Nah, itu nihlah. Nihlah itu adalah sedekah. Nihlah itu adalah mahar. Sidak juga mahar. Fariidhah juga mahar. Itu istilah-istilah lain yang digunakan dalam memaknai mahar. Mahar atau mas kawin. Nah, bagaimana hukumnya mahar? Bisa dilihat. Hampir semua ulama memandang mahar itu adalah bagian urgent, bagian krusial dari sebuah perkawinan. Tanpa ada mahar, maka keabsahan sebuah pernikahan menjadi ditangguhkan. Keabsahannya ditangguhkan. Bahkan Imam Malik atau mazhab Malikiyah memandang bahwa mahar itu adalah sebagai rukun. Maka otomatis hukum dari mahar itu adalah wajib karena dia menjadi rukun. Kalau Syafi'iyah, kalau Hanabilah apa? Dia memandang mahar itu sebagai syarat. Tidak harus ada dalam suatu perkawinan, suatu akad nikah. Nah, itu dia ya hukum mahar. Nah, sekarang syarat-syarat mahar. Apa saja syarat-syarat mahar? Kita lihat. Syarat yang pertama,
bahwa sebuah mahar itu harus berharga. Hartanya atau mahar itu harus berharga. Artinya mahar itu tidak sah kalau benda yang dijadikan mahar itu tidak ada nilainya atau tidak berharga. Bagi siapa? Ya bagi istri, karena istri akan menikmati mahar itu. Misalnya, si suami mengatakan dengan mahar 1 kilo emas. 1 kilo, luar biasa itu 1 kilo. Tapi ketika ditanyakan istrinya, mau nggak kamu 1 kilo emas? Ah, saya tidak suka, saya tidak mata emas. Tidak mata emas. Tidak mata duitan saya, tidak gila harta saya tidak memandangnya sebagai harta. Saya tidak memandangnya sebagai sebuah benda yang berharga. Saya tidak mau. Nah, itu berarti tidak sah. Karena di mata istri, emas itu bukan harta, bukan sesuatu yang berharga. Maka nilai berharga tidaknya suatu benda itu ukurannya tergantung dari si perempuan. Kalau misalnya suami mengatakan dengan mahar 2 buah sandal bakyak misalnya, nah itu sah nggak? Tapi itu diminta istri, ya sah, itu bisa menjadi mahar, berharga itu di mata istri. Meskipun secara umum bakyak ini tidak ada nilainya. Kalau di pesantren saya itu bakyak harganya hanya 5.000 atau sekarang 10.000, murah, tidak ada nilainya bahkan. Tapi bagi istri berharga, maka itu tetap sah menjadi barang mahar. Maka dari itu dalam Islam, dalam ketentuan mahar, syarat yang pertama dia harus berharga. Bagi siapa? Bagi istri. Air minum putih sekalipun tetap berharga bagi istri kalau si istri membutuhkan. Maka dari itu perlu ada komunikasi terlebih dahulu antara calon suami dengan calon istrinya terkait dengan mahar. Istri mau apa? Tanyakan kepada dia. Nah, itu dia ya, harus berharga. Yang kedua adalah barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Nah, harus suci, tidak boleh najis. Berarti gimana? Kalau ada mahar menggunakan dengan mahar 3 liter darah ayam dibayar tunai, sah nggak? Ya nggak sah. Kenapa? Darah itu najis. Tapi dibutuhkan oleh istri, ya nggak sah. Kenapa? Karena dia melekat, syaratnya harus suci, tidak boleh najis. Ya, meskipun berharga bagi istri, tapi kalau bendanya itu termasuk barang najis atau barang yang diharamkan, maka tidak sah sebuah barang menjadi barang mahar. Misalnya khamar, babi, atau anjing, atau apapun, itu tidak sah. Karena Islam sendiri memandang benda atau hewan atau sesuatu itu dianggap sebagai najis. Itu ya yang kedua ya. Harus suci dan bisa diambil manfaatnya. Yang ketiga adalah barangnya bukan barang gosok. Gosok itu apa? Mengambil barang tanpa seizin pemiliknya maksudnya, tetapi bukan untuk dimiliki karena suatu saat akan dikembalikan. Itu gosok. Nah, gosok saja nggak boleh, apalagi barang curian itu tambah nggak boleh. Yang gosok aja ngambil tanpa bilang itu nggak boleh, haram, apalagi barang curian. Itu ya. Yang ketiga, yang keempat adalah bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Jadi tidak sah mahar itu bersumber dari barang yang tidak jelas, tidak disebutkan jenisnya atau misterius. Misalnya dengan mahar rumah dibayar tunai. Jelas nggak itu? Mahar rumah. Ya enggak jelas. Rumahnya bagaimana? Tingkat atau biasa? Ukurannya berapa rumahnya itu? Harus dijelaskan. Makanya kalau ada
mahar yang punya identitas barang itu harus disebutkan barangnya. Misalnya kalau emas, dengan mas kawin 1 buah emas berupa cincin emas senilai 3 gram. Baru disebutkan kan 3 gram. Dan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Nah, itu uang, disebutkan nilainya. Maka itu sah menjadi barang mahar. Tapi kalau tidak disebutkan dengan mahar emas perhiasan, sudah jelas kan? Itu tidak sah. Baru sah kalau disebutkan maharnya emas, perhiasan emas berupa apa? Cincin atau kalung, apa giwang atau anting atau apa? Atau emas batangan sekalian. Dan sebutkan juga berapa kadarnya, berapa beratnya. Gitu. Jadi kalau misalnya dengan mahar burung yang ada di langit, nggak sah karena tidak jelas. Ya, emang berapa yang mau dijadikan mahar? Apa 1 atau segerombolan atau berapa? Barangnya ada nggak saat itu juga mau diserahkan? Masih terbang di angkasa ya nggak bisa. Harus jelas. Saat itu juga bisa diserahkan kepada calon istri. Nah, itulah 4 syarat benda atau barang atau sesuatu bisa dijadikan mahar. Lalu bagaimana Pak kalau ada mahar berbentuk jasa? Oh, bisa. Yang penting apa? Jasa itu dibutuhkan oleh istri. Misalnya dengan mas kawin berupa mengaji surat Yasin sebanyak 3 kali secara berturut-turut khatam. Nah, itu gimana? Ya, bisa. Yang penting kalau istri yang meminta. Gitu ya. Boleh berupa barang, jasa atau apa. Ya. Nah, itulah 4 syarat barang mahar. Barang-barang bisa menjadi mahar. Nah, sekarang kadar mahar atau ukuran mahar. Nah, kita baca di sini ya. Mengenai kadar mahar, ulama fikih sepakat bahwa mahar tidak ada batas tertinggi. Ya, tidak ada maksimalnya berapa, tidak ada, terserah. Tetapi ulama berbeda pendapat tentang batas terendahnya. Nah, batas minimalnya ada, batas tertingginya maksimalnya tidak ada. Bagaimana pandangan ulama? Nah, ini dia. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa dalam mahar tidak ada batas terendah. Itu ya. Ulama berbeda pendapat. Tidak ada batas terendahnya, kata Imam Syafi'i dan lain-lain. Tetapi menurut Imam Malik, ada mahar itu batas terendahnya, yaitu berapa? 1/4 dinar emas murni. Atau perak sebesar 3 dirham. Atau bisa dikonversi dengan barang yang sebanding dengan berat tadi. Emas, dinar emas, dan dirham perak. Berapa ukurannya? Nah, terus silakan nanti kalian konversi itu. Senilainya berapa itu? Nah, itu Imam Malik pendapatnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar itu paling sedikit 10 dirham. Agak banyak kan ini. Tapi ada yang mengatakan 5 dirham. Bahkan ada yang mengatakan 40 dirham. Lebih banyak ini. Nah, itulah pandangan ulama mengenai batas terendahnya. Nah, sekarang kita pindah ke macam-macam mahar. Mahar itu ada 2. Pertama, mahar musamma dan mahar misil. Nah, yang pertama kita artikan dulu mahar musamma. Mahar musamma adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Nah, jadi disebutkan maharnya berapa dengan mas kawin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp2.500.000 serta cincin senilai 3 gram, cincin emas senilai 3 gram. Sebutkan itu ya semuanya ya, dibayar tunai. Nah, itu berarti namanya mahar musamma. Sedangkan mahar yang kedua tadi mahar misli, mahrul misli atau mahar mithil.
yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Jadi dilewatkan. Nah, itu berarti langsung ada ketentuan bahwa yang jika ada akad nikah tidak menyebutkan mahar, maka jatuh mahar misil berlaku. Kalau tidak disebutkan. Ya artinya apa? Bisa tinggi atau bisa lebih rendah dari mahar yang sesungguhnya. Mahar yang musamma tadi. Nah, itu dia ya. Dan mahar misil itu berarti ukurannya bagaimana? Diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat. Tentu dengan mempertimbangkan status sosialnya, kecantikannya, pendidikannya, status sosial dan lain sebagainya. Ya, itu mahar misli atau mahar misil. Nah, sekarang bagaimana ulama pendapat ulama mengenai penerapan mahar musamma? Nah, kita lihat. Mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila satu sudah dukhul, sudah bercampur antara suami istri. Itu wajib itu diberikan penuh, full. Yang kedua, salah satu dari suami istri meninggal dunia. Suaminya meninggal atau istrinya meninggal. Nah, ini juga disebutkan. Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri. Namun setelah itu ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu. Ya, itu wajib semuanya. Tapi kalau misalnya istrinya dicerai sebelum berjima atau bercampur, maka kewajibannya hanya separuh. Separuh saja kalau belum dijima. Dasarnya ini surat Al-Baqarah ayat 237. Ya. Berikutnya mahar misil juga terjadi dalam keadaan-keadaan. Satu, apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah. Tidak disebutkan. Kemudian suami bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur. Maka gunakannya mahar misil. Atau jika mahar musamma belum dibayar, belum diserahkan maharnya, tapi disebutkan jumlah maharnya, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. Nah, itu baru diubah dari musamma berubah menjadi mahar misil, diubah. Karena ketahuan misalnya ternyata nikahnya tidak sah. Maksudnya kayak apa? Misalnya ketahuan dia itu saudara kandung. Ada data, ada laporan. Wah, kamu salah, itu suami istri itu menikah salah. Kenapa? Karena mereka bersaudara sebenarnya. Nah, itu tidak sah, batal nikahnya, harus dipasah. Itu berarti nanti mahar misil. Nah, sekarang pandangan KHI tentang mahar. Bagaimana pandangan KHI? Kita lihat di pasal 35 sampai 30 berapa? 38. Nanti silakan kalian lihat tuh terkait dengan aturan tentang mahar dalam pernikahan. Pasal 35 sampai 38. Silakan dibaca saja ya. Itu bisa dibaca. Oke, baik. Saya kira cukup penjelasan saya mengenai mahar. Nah, jika kalian ingin bertanya, silakan kalian kirimkan pertanyaan kalian dengan cara tulis di kolom komentar dalam postingan di video ini. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan jelaskan perihal tugas yang harus kalian kerjakan dalam mata kuliah digunakan untuk tugas keempat, ya, tugas keempat. Saya langsung tampilkan aja ininya ya, tugasnya ya. Cuma tugasnya belum saya tampilkan di Google Classroom, hanya di catatan saja ini ya. Oke, perhatikan dulu. Apa tugasnya? Ini dia. Oke, saya tampilkan ya. Nah, oke, baik, ini dia. Tugas 4 mini riset. Nah, mini riset. Jadi yang perlu saya jelaskan adalah bahwa pada tugas 4 kali ini tugasnya tagihannya adalah berbentuk mini riset. Otomatis bentuknya yang harus kalian kumpulkan adalah laporan mini riset. Nah,
Dalam melaksanakan mini riset ini, kalian harus melakukan observasi terhadap narasumber atau responden yang terdiri dari 1 orang tua, 2 tokoh agama, 3 pelaku pernikahan. Tapi ini yang ketiga tidak wajib kalau misalnya kalian di tempat itu tidak ada, belum ada pelaku perkawinannya, misalnya wali, pengantinnya itu belum ada. Padahal ini kan tugas hanya 1 minggu ya. Jadi yang nomor 3 apa namanya, narasumber atau responden yang ketiga ini tidak wajib karena belum tentu ada. Tapi untuk responden 1 dan responden 2 ini wajib karena ini pasti ada ini kan ya, orang tua pasti ada. Tokoh agama juga harus ada. Dan tokoh agama itu tidak harus kiai besar ya, ulama besar. Cukup kiai kelas kecamatan, kiai kelas kampung, kiai level yang ada di bawah, misalnya ustadz, itu kan tokoh agama itu. Kiai ajengan kampung, misalnya yang punya pesantren di kampung, itu boleh itu jadi tokoh agama. Tanyakan ke mereka. Jadi itu ya respondennya, yang wajib orang tua. Tapi Pak, kalau misalnya saya sudah meninggal orang tua saya Pak, atau misalnya kalian tidak bisa pulang ke rumah misalnya, gimana itu Pak? Ya kalau misalnya sudah meninggal ya sudah, berarti ganti pamannya kalian, atau mungkin uak, atau mungkin mamang, atau mungkin orang yang masih ada kaitan dengan kekeluargaan, misalnya saudara. Ya kalau misalnya bapak tidak ada, paman tidak ada, saudara boleh ditanyakan, saudara ya. Tuh. Nah sekarang apa yang perlu ditanyakan kepada para responden itu? Nah ini ada 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana menurut bapak atau ibu tentang fenomena mahar di Indonesia? Ditanyakan ke orang tua kalian, tanyakan ke tokoh agama. Menurut bapak fenomena mahar itu gimana? Terus bapaknya nanya, bagaimana apanya ini? Nah, ya berarti tolong bapak jelaskan, bapak tahunya mahar itu gimana? Menurut bapak mahar itu apa sebenarnya? Mahar itu apa? Atau menurut bapak mahar itu seperti seserahan atau bagaimana? Gitu. Pokoknya diuraikan. Nanti kalian rekam, kemudian ambil intisari dari wawancara dengan orang tua itu. Nah, sekarang baru yang kedua adalah bagaimana pandangan Bapak mengenai perbedaan adanya mahar dan seserahan. Sama nggak kira-kira itu mahar dan seserahan? Tanyakan. Nah, yang perlu juga kalian tanyakan yang penting adalah tentang apa itu namanya? Di daerah itu ada nggak tradisi mahar? Atau ada nggak ajaran yang merupakan ajaran leluhur yang mengatakan mahar itu bagaimana? Ada nggak ajarannya misalnya? Atau ada nggak tradisi mahar yang ada di kampung ini? Atau mungkin bisa dikaitkan langsung, ada nggak tradisi mahar atau tradisi seserahan yang ada di kampung ini? Nah terus setelah ditanya, diuraikan sama narasumber, tanyakan, sama nggak antara mahar mas kawin dengan seserahan? Tanyakan, sama nggak? Oh beda, nah, tolong jelaskan perbedaannya di mana. Kalau sama ya sudah, berarti kalau orang menyebutkan seserahan itu berarti mahar. Gitu. Sebab saya perlu menanyakan ini karena apa? Di daerah saya di Sulawesi, saya kan kebetulan asal Sulawesi. Nah di Sulawesi itu ada tradisi. Mahar itu beda dengan apa istilahnya? Uang panai. Nah, istilahnya uang panai. Nah itu uang panai itu lain lagi. Kalau maharnya misalnya uang 200 juta, maka panainya lain lagi. Nah, si calon suami harus mengeluarkan uang lagi di luar mahar 200 juta. Memang di Sulawesi terkenal dengan mahar yang mahal-mahal ya. Maharnya mahal, biaya pestanya juga mahal. Semua ditanggung apa? Ditanggung calon suami. Nah mungkin di daerah Banten ada kesamaan. Karena mungkin sejarahnya memang ada pendatang dari Sulawesi yang
berhijrah, berpetualang sampai ke Banten waktu zaman dahulu ya, ketika Banten masih dikuasai oleh Kesultanan Kerajaan Banten. Bahkan ada tuh pedagang dari Makassar tuh datang ke daerah Karangantu itu berlayar dan menetap di daerah situ. Bahkan ada yang sampai ke Pandeglang. Di mana? Di Lebak tuh ada di situ. Perkampung Bugis tuh ya. Dan itu tradisinya juga kuat. Tradisi perkawinan yang seperti tadi saya sebutkan itu masih berlaku. Nah, itu coba kalian pernah, jangan-jangan ada di sini yang termasuk pernikahannya itu menggunakan adat leluhur yang dari Sulawesi Selatan. Coba dieksplorasi ya. Nah, itulah pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan yang perlu kalian ajukan. Nah, nanti hasil mini riset ini kemudian kalian buatkan tulisan. Nah, nanti tulisannya itu uraikan saja. Berdasarkan riset yang telah kami lakukan di daerah mana, disebutkan daerahnya, ditemukan informasi yang berkaitan dengan mahar. Antara lain apa? Sebutkan. Ini dinyatakan oleh responden atas nama Bapak siapa yang notabene adalah orang tua kami sendiri sebagai periset. Menurut beliau, mahar berbeda atau mahar adalah adat atau upah atau bayaran dan seterusnya yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Menurut dia, jelaskan langsung, uraikan isi wawancaranya. Ingat ya, diuraikan, bukan kalian pindahkan. Plek semuanya wawancara kamu dengan Bapak atau dengan tokoh masyarakat ke situ, bukan. Pakai bahasa kalian. Rangkaikan, selingi dengan kata-kata yang menyambung antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Disebutkan, jelaskan. Dan nanti paling tidak laporannya sesuai dengan pertanyaan tadi ini, yang 2 ini ya. Yang 2 tadi ini ya, sesuai dengan ini. Nanti akan saya lihat bagaimana kesimpulannya. Jadi sistematikanya ya, kalau saya pakai sistematika itu 1 pendahuluan, 2 uraian atau pembahasan, dan 3 kesimpulan. Kesimpulannya apa dari pertanyaan 2 ini tadi? Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya ini harus 2 ya, karena apa? Karena pertanyaannya hanya ada 2. Kalau pertanyaannya 2, maka kesimpulannya 2. Kalau pertanyaannya 3, kesimpulannya 3, gitu ya. Dan saya tidak membatasi laporan mini riset ini berapa lembar minimal, berapa lembar maksimal. Sesuaikan saja, saya tidak buatkan kerangkanya. Yang penting apa? Anda jawab pertanyaan ini. Anda tanyakan ke mereka dan nanti kesimpulannya berdasarkan 2 pertanyaan ini. Itu aja ya. Dan nanti tugas ini bersifat pribadi ya, masing-masing kalian ya. Nanti tugasnya dikumpulkan maksimal hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 ini, 2021. Ya. Jam 9. Ingat, batasan waktunya harus diperhatikan, jangan sampai salah ataupun terlambat. Ya, tanggal 13. Baik, saya kira itu tugas untuk kali ini, tugas 4. Semoga bisa kalian pahami dengan baik dan selamat bekerja. Kalau misalnya kalian mengalami kendala untuk pulang, misalnya belum jadwalnya pulang Pak, saya gimana? Nah, coba telepon saja. Tapi Pak, saya kalau telepon orang tua gampang, tapi mau telepon tokoh masyarakat gimana? Nah, minta tolong saudara di rumah atau Bapak minta tolong. Saya Pak mau wawancara dengan Pak Kiai. Bisa nggak Bapak sambungkan dengan Pak Kiai, nanti saya telepon ke Pak Kiai, saya wawancara dengan Pak Kiai, nanti saya rekam Pak. Nah, bisa nah seperti itu. Jadi kalau ada kendala pertemuan langsung, bisa dengan wawancara melalui telepon atau WA atau video call, gitu ya. Baik, saya kira cukup pertemuan kita kali ini, dan sekali lagi mohon maaf
atas keterlambatannya. Dan mudah-mudahan perkuliahan ini bisa berlangsung dengan baik meskipun ada kekurangan di sana sini. Baik, saya kira cukup. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.